Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Bersyukur saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini kita sama-sama bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan melalui firman-Nya yang dinyatakan dalam kehidupan setiap kita, sehingga apapun yang hari-hari ini kita hadapi, kita tahu siapa yang berjanji dalam hidup kita karena kita kenal melalui setiap kebenaran firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini, saya juga kembali mengajak setiap umat Tuhan yang sudah terberkati melalui program ini, subscribe, juga boleh bagikan kembali, iya kan, sehingga ada banyak umat Tuhan juga boleh diberkati melalui apa yang kita bagikan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari yang baru, hari yang dahsyat, hari yang luar biasa yang Tuhan jadikan buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, setiap hari kami mendengarkan firman-Mu, firman-Mu membersihkan kami, sehingga semakin hari kami semakin hidup berkenan kepada Tuhan, semakin hari kami semakin diubahkan, dan semakin hari kami semakin hidup memuliakan nama Allah. Sampaikan sesuatu bagi kami buka hati kami untuk firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, suatu kali Yakobus pernah sampaikan di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam hidup ini memang ada orang-orang yang hidupnya suka merugikan orang lain. Tujuannya sederhana, supaya mereka bisa mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya buat diri mereka sendiri. Tapi hal itu ditegur, saudara dikasih dalam Tuhan, oleh kebenaran firman Tuhan kepada kita hari ini, bahwa jangan sampai hidup kita itu merugikan orang lain, sehingga orang yang kita rugikan, saudara dikasih dalam Tuhan, berseru kepada Tuhan, maka kita akan berurusan dengan Tuhan. Oh, itu bahaya saudara, itu berbahaya. Karena ini yang sedang terjadi hari-hari ini. Orang nggak pusing orang lain menderita. Orang gak pusing orang lain susah, orang gak pusing orang lain mengalami kesulitan. Yang penting hidup saya diberkati, yang penting hidup saya beruntung, yang penting hidup saya banyak harta berlimpah. Saya gak pusing dengan orang yang susah, saya gak pusing orang lain yang menderita. Yang penting saya gak ngalamin itu. Itu jahat, sudah dikasih dalam Tuhan. Dan itu yang diserukan oleh Yakobus, sudah dikasih dalam Tuhan melalui perkataan ini. Telah terdengar teriakan besar karena apa? Upah yang kamu tahan. Orang ini merugikan orang lain dengan apa yang sebenarnya dia bisa lakukan gitu loh saudara. Orang ini bisa melakukan apa yang sebenarnya dia bisa lakukan. Dia bisa membayar buruhnya yang telah bekerja kepadanya. Tetapi karena dia tidak melakukan hal itu, maka buruh-buruhnya itu berteriak, berseru kepada Tuhan. Dan teriakannya, seruannya telah sampai ke telinga Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan sampai apa yang kita lakukan itu merugikan orang lain, sehingga ketika orang lain yang kita rugikan itu berseru kepada Tuhan, maka engkau akan susah, hidupmu akan susah, hidupmu akan berderita. Kenapa? Karena apa yang kau lakukan kepada orang lain itu akan kau alami. Dan dikasih dalam Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau kita mengalami sesuatu yang dirugikan, engkau menjadi korban. Contoh, iya kan? Engkau mengalami orang-orang yang menyusahi hidupmu, orang-orang yang merugikan hidupmu. Engkau cuma mengangkat tangan aja sama Tuhan. Tuhan tidak pernah menutup matanya, Tuhan tidak pernah menutup telinganya mendengar, melihat seruan perbuatan orang-orang yang tersakiti. Saudaraku, pastikan hal ini engkau dengar. Enggak usah turun tangan. Engkau cukup angkat tangan sama Tuhan. Ingat, Tuhan melihat apa yang orang lain lakukan kepadamu. Tuhan juga melihat apa yang kau lakukan kepada orang lain.
Tuhan, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Itu sebabnya engkau seorang pengusaha, engkau seorang pebisnis, engkau yang memiliki anak buah, engkau yang meng-hire karyawan, apapun, bahkan siapapun kita, yang ada orang-orang di bawah kita yang Tuhan titipkan untuk kita bertanggung jawab dalam hidup mereka. Pastikan, please pastikan hidupmu tidak merugikan orang lain dimanapun. Sama-sama yuk, dimanapun saudara berada, taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang saya gak boleh hidup merugikan orang lain. Amin. Tapi kalau diantara kita yang mungkin hari-hari ini dengar firman dan berkata, tapi pendeta kemarin saya udah merugikan orang lain, bertobat, berbalik sama Tuhan. Gak apa-apa, minta Tuhan pulihkan. Iya kan, minta Tuhan pulihkan. Sudah dikasih dalam Tuhan, Zakeus, kepala pemungut cukai, ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya itu diubahkan. Yang dulu suka merugikan orang lain, karena dia seorang kepala pemungut cukai, sudah dikasih dalam Tuhan, dia akan mengambil untung sebanyak-banyaknya. Tetapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia bilang, kalau ada orang yang hidupnya aku rugikan, aku akan mengembalikan 4 kali lipat. Orang yang hidupnya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya berani pastikan tidak akan pernah merugikan hidup orang lain. Oh, tapi ada Pak nih pelayan Tuhan, tapi ada nih Pak orang yang rajin ke gereja, tapi ada nih Pak orang Kristen katanya, tetapi kok dia hidupnya merugikan orang lain. Sejatinya orang tersebut belum pernah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Sesimpel itu. Tapi kalau engkau menjadi korban, engkau mengalami kerugian, engkau disusahkan orang, cukup angkat tangan, engkau datang sama Tuhan. Tuhan membela perkaramu, Tuhan menyelamatkan hidupmu, Tuhan campur tangan dalam segala apa yang kau alami. Pastikan kalau hidup kita tidak merugikan orang lain. Dalam Ulangan 24 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15, saudaraku. Ulangan pasal 24 ayat 14 dan 15 bilang begini. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik dia saudaramu maupun orang asing yang ada di negerimu, di dalam tempatmu. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Karena ada upah harian pada saat itu ya. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu. Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita bisa lakukan segala sesuatu yang tidak merugikan orang lain, tidak menyusahkan hidup orang lain, lakukanlah. Karena ingat saudara dikasih dalam Tuhan, Alkitab sudah mengajarkan the golden rules buat setiap kita. Apapun juga yang kamu kehendaki supaya orang lain lakukan kepadamu, lakukanlah itu kepada mereka. Itulah yang Tuhan Yesus ajarkan buat setiap kita. Kalau engkau mau tidak mengalami kerugian, maka jangan pernah merugikan orang lain. Kalau engkau tidak mau disusahkan oleh orang lain, jangan pernah menyusahkan orang lain. Kalau engkau tidak mau disakiti, dihianati oleh orang lain, jangan pernah menyakiti dan mengkhianati orang lain. Sesimpel itu. Sehingga hidupmu jadi asik gitu loh saudara ya. Jadi hari ini kita diingatkan satu kebenaran firman Tuhan. Siapapun dirimu, maka jangan pernah hidup merugikan orang lain. Sedapat-dapatnya jika engkau menjadi berkat, jadilah berkat buat orang lain. Tapi kalaupun kau belum bisa menjadi berkat buat orang lain, minimal jangan pernah merugikan orang lain. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur karena hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, jamah setiap hati yang mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu dimanapun kami mendengarkan firman Tuhan, Tuhan kami, panggilan kami adalah menjadi perpanjangan tangan Tuhan, membawa dampak berguna, menjadi berkat, bukan merugikan orang lain, bukan menyusahkan orang lain. Karena kami percaya Tuhan, setiap kami yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, hati dan hidup kami akan diubahkan. Sehingga apapun yang kami buat, kami boleh berdampak bagi sesama kami. Hamba berdoa juga buat yang sakit. Kalau di antara mereka yang mendengarkan firman-Mu sedang mengalami kelemahan tubuh, Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah pulihkan, Tuhan sembuhkan. Karena kami percaya bilur-bilur-Mu menyembuhkan setiap kami. Kalau ada yang mengalami sedang kesusahan hari-hari ini, mereka yang sedang mengalami kerugian, mereka yang sedang dirugikan oleh orang lain, mereka yang hidupnya sedang disusahkan secara sengaja oleh orang lain, hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, beri keteguhan hati, beri kekuatan iman, beri pengharapan dalam hidup mereka Tuhan. Izinkan mereka melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat di dalam
dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Tetaplah hidup berguna, berdampak, jadi berkat. Bukan sebaliknya merugikan, menyusahkan orang lain. Karena hidup kita adalah gambaran pancaran terang kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita.